Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Ali dari program Studi Manajemen Pendidikan Islam INISNU Temanggung semester 4. Untuk memenuhi tugas UTS Teknologi dan Media Pembelajaran, mohon izin Pak untuk mempresentasikan apa yang sudah saya kerjakan. Terkait mata pelajaran yang saya ambil adalah Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan atau PJOK. Materi pelajarannya adalah sepak bola. Nah, tujuan pembelajaran adalah supaya siswa mampu menjelaskan teknik dasar dalam permainan sepak bola dengan benar. Yang kedua adalah mampu mempraktekkan minimal 3 teknik dasar permainan sepak bola secara tepat dalam aktivitas bermain. Alasan ini mencakup ranah kognitif dan psikomotorik agar siswa tidak hanya tahu, tetapi juga mampu untuk melakukannya. Tujuan kognitif ini dipilih karena pemahaman teori adalah dasar dari keterampilan. Siswa perlu mengenal istilah, konsep, dan cara kerja teknik seperti menendang, menggiring, dan mengoper sebelum melakukannya. Yang kedua adalah tujuan psikomotorik. Tujuan ini sangat penting di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan karena pembelajaran tidak cukup hanya diketahui, tetapi juga harus dilakukan. Dengan mempraktekkan teknik secara langsung, siswa mampu untuk mengembangkan koordinasi, kekuatan, dan keterampilan gerak dasar yang penting di dalam olahraga. Yang terakhir adalah kombinasi antara tujuan kognitif dan psikomotorik ini agar mampu untuk mencerminkan pendekatan secara holistik sesuai dengan karakteristik pembelajaran PJOK yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, materi-materi pembelajarannya diantara lain adalah teknik-teknik dasar sepak bola, menendang bola, mengoper bola, menghentikan bola, menggiring bola, menyundul bola, atau mengontrol bola. Metode dan strategi pembelajaran yang saya ambil adalah strategi contextual teaching learning. Alasannya adalah contextual teaching and learning atau disingkat CTL adalah pendekatan yang mampu untuk menekankan pada keterkaitan antara materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata siswa. Dalam konteks pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, CTL sangat relevan karena PJOK sendiri berkaitan langsung dengan aktivitas fisik dan kebiasaan hidup sehat yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Metodenya adalah demonstrasi dan simulasi. Nah, perbedaan antara demonstrasi dan simulasi ini adalah jika demonstrasi itu menunjukkan cara melakukan sesuatu, sedangkan simulasi menirukan situasi nyata untuk melatih respon dan keterampilan dalam konteks tersebut. Demonstrasi ini contohnya ketika seorang guru menunjukkan kepada siswa cara menendang yang benar. Contohnya, menendang untuk mengoper itu harus menggunakan kaki dalam. Nah, ditunjukkanlah caranya oleh guru tersebut. Terus menyuting bola atau menendang bola itu harus menggunakan punggung kaki agar bola itu dapat meluncur dengan keras. Nah, itu ditunjukkan secara demonstrasi oleh guru. Terus simulasi ini menirukan situasi nyata untuk melatih respon dan keterampilan dalam konteks sepak bola. Nah, simulasi ini seperti contohnya siswa itu terlibat langsung di dalam pembelajaran tersebut. Contohnya siswa menjadi pemain, siswa menjadi wasit, atau siswa menjadi hakim garis. Nah, hal tersebut itu menekankan kepada murid untuk menghadapi situasi secara nyata.
Nah, seperti itu perbedaan antara demonstrasi dan simulasi. Terus langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama adalah kegiatan pendahuluan 10 menit. Salam, apersepsi, dan jika untuk pembelajaran pertama ia berdoa terlebih dahulu. Terus yang kedua adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran PJOK sepak bola untuk meningkatkan kebugaran fisik dan lain sebagainya. Terus menonton teknik dasar. Nah, menonton teknik dasar terlebih dahulu atau guru mempraktekkan terlebih dahulu teknik-teknik dasar seperti menendang bola, mengoper bola, mengontrol bola, ataupun menendang bola. Kegiatan inti ini 60 menit. Yang pertama adalah demonstrasi 15 menit, guru memperagakan tekniknya. Jadi demonstrasi dilakukan secara langsung di lapangan. Bagaimana guru mengajarkan atau memperlihatkan cara menggiring bola, atau mungkin guru melakukan teknik-teknik dasar. Guru memperagakan teknik, bagaimana caranya menendang, bagaimana caranya mengontrol, bagaimana cara menghentikan bola, mengoper bola, menggiring bola, menyundul bola. Contohnya dalam menyundul bola itu diusahakan menggunakan bagian dahi, karena ketika menggunakan bagian lain selain dahi, maka yang terjadi mungkin akan mengalami pusing atau keliengan. Nah, terus untuk mengontrol bola, sebelum mengontrol bola, guru mengajarkan kepada siswa bahwa mengontrol bola atau menghentikan bola itu bertujuan bukan untuk menghentikan bola tersebut, tapi menghentikan bola itu bertujuan untuk melakukan kerjasama. Bagaimana ketika kita sudah mampu menghentikan bola, kita harus selalu siap untuk mengoper bola tersebut. Jadi menghentikan bola itu bertujuan untuk mengoper bola kepada tim. Lanjut, latihan terbimbing 25 menit, praktik dalam kelompok. Jadi nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok, mungkin yang laki-laki sendiri dan yang perempuan sendiri, karena tentunya laki-laki dan perempuan itu memiliki fisik yang berbeda. Jadi akan ada kelompok yang A dan ada yang kelompok yang B. Nah, di dalam praktik tersebut guru memberi bimbingan kepada siswa untuk menendang bola. Jadi nanti satu-satu berurutan untuk menendang bola. Terus ganti-gantian untuk menyundul bola, mengontrol bola, dan menendang bola. Yang ketiga adalah simulasi mini game. Nah, guru membagi kelompok atau permainan kecil, membagikan kelompok menjadi 5 orang, dan nanti bertanding 5 orang ini. Nah, penilaian praktik teknik, bagaimana cara mereka bekerja sama dalam tim, bagaimana cara mereka mengkoordinasi satu sama lain, dan bagaimana disiplin mereka. Nanti akan ada penilaian di dalam permainan ini. Yang terakhir adalah kegiatan penutup 10 menit, refleksi bersama. Apakah teknik-teknik yang digunakan itu sudah bagus
Apakah teknik-teknik yang digunakan itu sudah benar, akan ada refleksi kembali dan umpan balik dari guru. Apakah permainan sepak bola itu hanya permainan individu atau permainan sepak bola itu sebenarnya adalah permainan tim, akan ada umpan balik dari guru. Nah, setelah adanya refleksi dan umpan balik, maka guru memberikan tugas rumah, video praktik. Video praktik dari mengoper bola, menggiring bola, mengontrol bola, menendang bola, dan menyundul bola. Dan diakhiri dengan salam penutup. Penilaian pembelajaran di dalam PJOK menyangkut aspek yang pertama adalah sikap, kerjasama, bagaimana kerjasama tim, bagaimana cara mengkoordinasi tim, terus disiplin. Apakah ketika seseorang atau seorang peserta didik itu kehilangan bola, dia akan disiplin untuk mengejar bolanya, atau ketika dia ditaruh di back, apakah dia disiplin untuk melakukan clean sheet, pertahanan, dan lain sebagainya. Terus tanggung jawab, apakah peserta didik ini mampu bertanggung jawab di posisi masing-masing, striker sebagai penyerang, gelandang sebagai pengumpan, kiper sebagai penjaga gawang, dan back sebagai pertahanan. Nah, ini akan dinilai secara sikap tanggung jawab. Yang kedua adalah pengetahuan, tes lisan atau tertulis. Menjelaskan teknik dasar sepak bola seperti tadi, teknik dasar menggiring, bagaimana caranya, terus mengoper menggunakan kaki yang mana, terus menendang bola menggunakan bagian kaki yang mana, terus menyundul, dan lain sebagainya. Nah, siswa diharuskan untuk menjelaskan bagaimana teknik-teknik itu, entah secara lisan maupun secara tertulis. Terus keterampilan praktik. Praktik 3 teknik dengan benar menggunakan penilaian. Nah, teknik ini akan dinilai dari video praktik maupun secara langsung. Apakah ketiga teknik, entah itu menyundul bola, entah itu mengontrol bola, atau entah itu menggiring bola secara benar, nah akan dinilai. Mungkin cukup sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.